Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Mona Fajar dengan NIM yaitu 233071121 yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan prodi Administrasi Publik. Jadi di sini saya akan menganalisis terkait dengan eh, analisis best practice terkait yang bertemakan yaitu eh, RTH atau ruang terbuka hijau. Untuk penjelasan awalnya, menurut Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, area RTH sendiri adalah area yang memanjang atau jalur dan dan atau mengelompok penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat yang tumbuh tanaman baik tumbuhan yang secara alami maupun yang sengaja ditanam. Bagian dari ruangan terbuka atau suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman atau vegetasi tumbuh tumbuh tumbuhan tanaman vegetasi yang mendukung manfaat langsung guna mendukung atau tidak atau tidak lang atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut, yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, keindahan wilayah perkotaan tersebut. Jadi memang untuk RTH sendiri adalah ruang terbuka hijau yang dimana sebagai tempat tumbuhnya tanaman yang secara alami maupun tidak alami, yang menjadi tempat tanaman-tanaman itu bisa berkembang dan juga bisa bermanfaat bagi wilayah kota sendiri, dikarenakan wilayah kota itu memang dengan kepadatan penduduk menyebabkan ruang terbuka hijau itu memang harus mau tidak mau harus dikorbankan gitu. Jadi dengan adanya RTH di kota itu apabila memang memenuhi dari undang-undang yang sekitar 30%, maka RTH itu memang sudah baik. Tetapi rata-rata memang RTH yang ada di Indonesia, di beberapa wilayah Indonesia sendiri memang masih di bawah dari 30% gitu, yang menyebabkan ya bencana-bencana gitu. Dan latar belakang ruang terbuka hijau muncul dari kebutuhan untuk menyeimbangkan pembangunan kota dengan fungsi ekologis dan sosial, mengatasi masalah perkotaan sosial seperti polusi, panas, dan banjir akibat pertumbuhan bangunan tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru kota, area resapan air, dan tempat rekreasi sesuai amanat undang-undang tata ruang. Jadi memang ruang terbuka hijau itu berguna banyak sekali untuk area kota, dikarenakan memang untuk penyerapan dan juga tadi yaitu untuk udara yang baik agar mencegah dari polusi yang buruk tadi yang menyebabkan memang tidak baik buat tubuh kita. Jadi dengan ada ruang terbuka hijau, polusi itu bisa semakin
eh, dikurangi gitu dan bisa diatasi dengan adanya ruang terbuka hijau itu. Dan selanjutnya itu masalah dari ruang terbuka hijau. Utamanya adalah kekurangan luasan dari target 30%, alih fungsi lahan yang menjadi bangunan atau eh, pembuangan sampah, penerapan hukum yang lemah, dan pengelolaan yang tidak optimal. Dan selanjutnya yaitu fasilitas yang tidak memadai dan yang berdampak pada peningkatan banjir dan polusi udara, dan juga penurunan kualitas hidup dan ruang sosial masyarakat kota. Jadi memang benar gitu masalahnya tadi, dikarenakan pertumbuhan dari manusia dan bangunan-bangunan yang tinggi menyebabkan ruang terbuka hijau itu memang benar-benar sangat dibutuhkan di dalam suatu kota untuk menunjang air hujan agar bisa terserap dan mencegah dari banjir. Dan selain menyerap hujan juga gunanya sebagai udara segar, bisa mencegah dari polusi yang memang bisa timbul biasanya dari kendaraan gitu. Dengan adanya ruang terbuka hijau sendiri, otomatis bisa teratasi gitu dengan adanya RTH ini, polusi itu gitu. Tetapi dikarenakan memang pertumbuhannya masih di bawah 30%, menyebabkan ya tadi polusi dan juga bisa menimbulkan banjir untuk eh, kedepannya apabila curah hujannya sangat tinggi. Terus terkait dasar hukumnya, menurut UU nomor 26 2007 tentang penataan ruang eh, masya, pe, masyarakat, ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling terbuka hijau, wilayah kota paling sedikit yaitu 30%, yang terdiri 30% itu 20% ruang terbuka publik dan 10% ruang terbuka private. Jadi memang 30% itu memang dari 70% total yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri, itu untuk masyarakat di Indonesia sendiri. Jadi memang untuk aturannya sendiri 30% itu memang sudah angka yang benar-benar dibutuhkan di setiap kota agar bisa mencegah banjir dan juga mencegah polusi yang buruk gitu buat tubuh kita sendiri. Selanjutnya itu berdasarkan Instagram Bandung Data, RTH atau ruang terbuka hijau di Kota Bandung mencakup tanah, hutan kota, jalur hijau, jalan sepadai sungai, dan area hijau lainnya seluas masih di bawah 30% gitu. Masih tidak sesuai dengan undang-undang yang rata-rata ruang terbuka hijaunya masih di sekitaran 12%, 56% gitu. Itu sudah berdasarkan tadi gitu saya sebutkan. Jadi untuk contohnya sendiri yang dimaksud dari 12% itu yaitu tanaman kota, alun-alun, jalur hijau di jalanan, halaman rumah, terus taman sekolah, rooftop mall,
gitu. Jadi memang dari 12% itu memang ya tadi ada private dan juga public untuk eh, dari RTH sendiri. Jadi memang masih banyak yang kurang, butuhnya ada penambahan agar bisa memenuhi berdasarkan undang-undang tata ruang RTH itu sendiri gitu. Dan untuk contohnya dan untuk tantangannya, penyusutan RTH ini diakibatkan pertumbuhan ekonomi dan penduduk alih fungsi lahan dan penebangan pohon. Jadi memang dikarenakan pertumbuhan kebutuhan ekonomi menyebabkan ruang terbuka hijau ini jadi korban atas kebutuhan dari RTH itu sendiri. Jadi mau tidak mau dikorbankan, padahal RTH ini sangat penting bagi kehidupan yang manusia ya, baik untuk berbagai hal, sepertinya ya pernah buat polusi yang baik maupun banjir yang sudah saya sebutkan tadi. Dan untuk upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung berupaya memaksimalkan RTH yang ada dan mencegah alih fungsi masyarakat bisa berkontribusi dengan menanamkan tanaman di rumah atau atap, rooftop, dan pot gantung. Jadi solusi yang diberikan menurut sumber Bandung Data sendiri bahwa beberapa sumber yang saya ambil gitu selain Bandung Data, bahwa cara peningkatannya itu dari segi ruang terbuka dari sisi privat atau memang kita ruangan rumah kita sendiri gitu, dengan menanam tanaman di halaman kita, dengan menambahkan juga pot gantung gitu yang bisa menambahkan pertumbuhan dari ruang terbuka hijau di kota Bandung itu sendiri. Jadi solusinya tadi yang saya sebutkan, yaitu roof tour di mall, peningkatan roof tour di mall, dan juga penambahan pot gantung di rumah kita masing-masing gitu. Dan berbanding terbalik dengan negara Singapura yang menurut dilansir dari City Monitor ruang terbuka hijau di Singapura sangat maju dan terintegrasi, yang mencakup untuk RTH-nya sendiri yaitu 47%. Malahan jauh lebih dari standar undang-undang kita yaitu yang 30% saja. Dan wilayahnya dengan tanaman-tanaman ikonik seperti teman-teman ikonik seperti Garden by the Biden Singapura, Botanic Garden, serta jaringan koridor hijau yang menghubungkan ruangan alam seluruh kota, yang menjadikan model kota di Taman City yang sukses menciptakan lingkungan sejuk dan sehat, nyaman, meski wilayahnya padat. Padahal gitu, untuk Singapura sendiri wilayahnya itu sangat kecil gitu dibanding mungkin
berbanding terbalik dengan Indonesia sendiri atau mungkin Bandung itu ya. Jadi memang dikarenakan memang ada upaya yang dilakukan itu strategi yang baik gitu dari pemerintahnya dan berjalan secara dari 2030 gitu, atau rencana Singapura Green Plan yang mencakup penambahan tanaman dan jalur hijau, integrasi ruangan hijau, dibangun tanam atap, tanam vertikal, program kota di alam rewilding, serta regulasi ketat untuk memastikan pembangunan tetap hijau, menjadikan kota Garden City berevolusi menjadi kota alam, city in nature. Jadi memang selain memang dari strategi pemerintahnya yang baik, dari kota city di Singapura ini memang partisipasi masyarakatnya juga memang cukup baik gitu, seperti memang penanaman ataupun mengikuti arahan pemerintahnya juga memang benar-benar baik, seperti ya benar-benar peduli dengan ruang terbuka hijau, karena memang mereka sendiri pasti merasakan gitu dengan padatnya penduduk, penting sekali ruang terbuka hijau bagi kehidupan perkotaan gitu. Dan kesimpulan dari RTH di Bandung maupun di Singapura, untuk Bandung sendiri perlu adanya peningkatan yang lebih dari 12% menuju 30% dari 20%, dan private upaya yang dilakukan perlu lebih dari partisipasi masyarakat dan strategi pemerintah yang tidak hanya halaman kota, alun-alun, tanaman kota, maupun pot gantung di setiap rumah. Jadi memang untuk di Bandung sendiri memang perlu ada inovasi baru yang bisa meningkatkan pertumbuhan ruang terbuka hijau di Bandung gitu. Tidak hanya mengandalkan taman kota, alun-alun, halaman rumah, dan juga tadi pot gantung sendiri. Mungkin butuh strategi yang sekiranya sesuai dengan tempat yang ada di wilayah Bandung sendiri, yaitu mungkin dengan memotivasi masyarakat untuk menanam atau menjaga lingkungan agar bisa meningkatkan ruang terbuka hijau. Jadi memang butuh motivasi atau strategi dari pemerintah sekaligus partisipasi masyarakat yang memang butuh ditingkatkan. Sedangkan Singapura sendiri bisa sangat ruang terbuka hijau di Singapura sendiri sudah sangat baik ya, 47%, dikarenakan memang partisipasi masyarakat dan inovasi yang menjadi langkah Singapura dalam meningkatkan RTH-nya itu, seperti tadi taman garden dan juga kepekaan masyarakatnya sendiri yang tinggi gitu terhadap ruang terbuka hijau, dikarenakan memang partisipasi masyarakat dan juga strategi pemerintah itu sangat penting untuk menunjang kedepannya dari ruang terbuka hijau gitu, panjang dan strategi untuk meningkatkan RTH gitu. Mungkin sekian saja